Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan nama saya Sri Ayu Siburian, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi Program Studi Perbankan dan Keuangan. Saya dari kelas BK 4A dengan NIM 2005071053. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang investasi dalam perusahaan. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Keuangan dari dosen saya, yaitu Ibu Eva Simatupang. Mari kita saksikan videonya. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui tentang apa itu investasi dalam persediaan barang, sekarang kita lihat apa itu arti persediaan. Persediaan itu adalah sejumlah barang, bahan baku, barang jadi atau barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual ataupun diproses lanjut. Tetapi banyak para ahli yang mengartikan apa itu persediaan. Nah, sebelumnya kita mengambil arti persediaan dari dua para ahli, yaitu yang pertama, menurut Handoko pada tahun 2015, bahwa persediaan itu adalah suatu istilah umum yang sumber-sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasi terhadap suatu permintaan. Yang kedua, dari Zulfikar Reza, yaitu pada tahun 2005 menjelaskan bahwa persediaan dalam bukunya adalah sebagai stok bahan baku yang digunakan untuk memfasilitasi produksi atau untuk memuaskan permintaan konsumennya. Nah, teman-teman, di samping itu juga sifat atau wujud persediaan sangat bervariasi loh. Sifat dan wujud perusahaan itu berbeda-beda. Itu tergantung bidang usaha perusahaannya. Jenis persediaan di perusahaan yang satu bisa saja berbeda di jenis persediaan perusahaan yang lainnya. Misalnya nih, mobil, kendaraan bermotor lainnya bisa saja merupakan persediaan bagi perusahaan dagang. Tapi pada perusahaan lain seperti perusahaan transportasi atau PDD, itu adalah aktiva tetap, bukan persediaan. Masuk dalam persediaan di perusahaan transportasi adalah part, oli, bensin, dan lain-lain. Nah, kita ambil contoh lainnya pada perusahaan komputer atau orang yang berdagang komputer. Nah, komputer itu adalah merupakan persediaan bagi mereka, berbeda dengan perusahaan yaitu bank. Perbankan, komputer itu bukan merupakan persediaan, tetapi itu adalah aktiva tetap. Oke teman-teman, sekarang kita sampai ke jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan juga tergantung kepada jenis perusahaannya. Apakah persediaan itu ada pada perusahaan jasa, manufaktur, ataupun perusahaan dagang. Nah, jenis-jenis persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada perusahaan jasa bank, jenis persediaan meliputi kertas karbon, stempel, tinta, buku, kwitansi, ataupun lain-lainnya. Persediaan pada perusahaan dagang seperti barang-barang yang akan diperdagangkan. Nah, pada perusahaan manufaktur, perusahaan itu, jenis-jenis persediaan itu ada terdiri dari persediaan bahan baku yang kita sebut dengan raw material inventory. Yang kedua, persediaan barang dalam proses atau goods in process inventory. Dan yang ketiga adalah persediaan barang jadi atau finished good inventory. Nah, sekarang kita akan mengaitkan adanya investasi dalam persediaan yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan akan berakibat yang pertama, memperbesar beban bunga, yang kedua, memperbesar biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, yang ketiga, memperbesar kemungkinan kerugian karena kerusakan turunnya kualitas keuangan yang akan memperkecil keuntungan. Dalam perusahaan perdagangan, pada dasarnya hanya ada satu golongan inventory yang mempunyai sifat perputaran yang sama, yaitu disebut merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mengetahui bagaimana tingkat perputaran barang dagangan atau merchandise inventory. Kita bisa melihat seperti di rumus berikut yang di atas, kita bisa melihat merchandise inventory, yaitu merchandise turnover sama dengan net sales per average merchandise inventory at sales price.
Atau bisa juga cost of goods sold per average merchandise inventory at cost. Kita bisa juga mengaitkan dengan rumus yang di bawah, yaitu average merchandise inventory sama dengan merchandise inventory permulaan tahun ditambah akhir tahun dibagi 2. Di atas juga ada disebutkan keterangannya, yaitu dengan mengetahui turnover, kita dapat mengetahui hari rata-rata penjualan atau hari rata-rata barang yang akan disimpan di gudang, yaitu dengan membagi hari di dalam tahun dengan persediaan rata-rata. 1 tahun sama dengan 365 hari. Nah, hari kerja 1 tahun itu sama dengan 300 hari kerja. Yang akan digunakan perhitungan dalam 1 tahun adalah 360 hari kerja. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke dalam penggolongan inventory, yaitu dalam perusahaan produksi pabrik, pada umumnya ada 3 penggolongan inventory utama. Yang pertama, persediaan bahan mentah atau raw material inventory. Yang kedua, persediaan barang dalam proses, yaitu work in process inventory. Dan yang terakhir adalah barang jadi, yaitu finished good inventory. Masing-masing golongan inventory tersebut dihitung dengan turnover-nya masing-masing dengan rumus. Yang pertama, raw material inventory, kita dapat menghitung dengan rumus cost of raw material inventory per average raw material inventory. Nah, teman-teman, yang kedua, masuk kita ke dalam persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi yang kita sebut sering adalah work in process inventory. Nah, ini dapat kita ketahui dengan rumus, yaitu cost of goods manufactured per average work in process inventory. Cost of goods manufactured dapat kita ketahui dengan cara persediaan work in process inventory pada permulaan tahun ditambah dengan cost of raw material use dan direklabor dengan manufacturing overhead dikurangi persediaan work in process inventory pada akhir tahunnya. Yang ketiga yaitu finished good inventory atau persediaan barang jadi. Ini dapat kita ketahui dengan cara cost of goods sold per average finished good inventory. Cost of goods dalam manufacturing campaigns dapat kita ketahui dengan cara persediaan finished good pada permulaan tahun ditambah cost of good manufacture dikurangi persediaan finished good pada akhir tahunnya. Nah, teman-teman, sekarang kita sampai di Economical Order Quantity, yaitu EOQ. Ada jumlah kualitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal dengan rumus EOQ sama dengan akar dari 2 dikali R dikali S per P dikali I. Nah, rumus ini kita ketahui, yaitu R adalah jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama 1 periode tertentu. Misalnya, 1 periode itu adalah 1 tahun. S adalah biaya pesanan setiap kali pesan. P, harga pembelian per unit yang dibayar. Dan I adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari persediaan. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa syarat pembelian EOQ ada 3, yaitu yang pertama, harga pembelian bahan per unitnya itu konstan. Yang kedua, setiap saat membutuhkan bahan mentah selalu tersedia di pasar. Dan yang ketiga, jumlah produksi yang menggunakan bahan mentah tersebut stabil dengan kebutuhan bahan mentah tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai investasi dalam persediaan. Investasi yang paling bagus adalah investasi menuntut ilmu. So, jangan mudah menyerah, tetap semangat dan selalu belajar. Semoga penjelasan yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian semua. Saya Sri Ayu Siburian, pamit undur diri. Terima kasih.